Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Stianingsih dengan NIM F1D119067. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk dapat mempresentasikan hasil daripada kegiatan magang saya selama kurang lebih 6 minggu di PT Minimax Indonesia, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi. Pada kegiatan magang ini, saya mengambil judul terkait aktivitas pertambangan batu bara dan produktivitas alat gali muat dan angkut pada pengambilan batubara di Blok A PT Minimax Indonesia. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Wahyudi Zahar, STMT, selaku pembimbing magang saya, dan saya berterima kasih kepada Ibu Yosa Mega Sukma, STMT, dan Pak Yudi Arista Yolanda, STMT, yang telah bersedia menjadi dosen penguji pada seminar magang saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 bab yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan umum, aktivitas pertambangan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Memasuki pada bab 1 yaitu pendahuluan, sebelumnya latar belakang mengapa saya mengambil judul ini dikarenakan tidak ketersampaiannya target produksi selama triwulan tahun 2022 di bulan April sampai dengan Juni di PT Minimax Indonesia. Maka dari itu, saya menganalisa apa faktor yang mengakibatkan ketidaktercapaiannya target produksi tersebut. Nah, selain itu, saya memiliki tujuan di antaranya itu mengetahui dan memahami aktivitas pertambangan yang dilakukan di PT Minimax Indonesia, mengetahui produktivitas dan efisiensi kerja alat gali muat angkutnya, serta mengetahui dan menganalisis match faktor alat gali muat dan angkut berdasarkan data aktual yang didapatkan. Nah, pada bab 2 ini membahas akan profil perusahaan PT Minimax Indonesia. Nah, PT Minimax Indonesia ini merupakan perusahaan asing dari salah satu anak perusahaan Triveni Group yang bergerak di bidang tambang batu bara dengan luas wilayah IUP operasi produksinya seluas 3.700 hektar yang didirikan pada tahun 2010. PT Minimax Indonesia itu dipimpin oleh seorang KTT atau Kepala Teknik Tambang yang bernama Bapak Muammar Imam Fikri ST. Ini merupakan struktur organisasi dari PT Minimax Indonesia yang terdiri dari adanya Departemen Produksi, Planning, HSE, Store, HRGA, Cold Dispatch, Finance and ACC, Mechanical, maupun IT. Nah, pada bab 2 ini juga membahas terkait peta kesampaian daerah PT Minimax Indonesia. Nah, peta kesampaian daerah PT Minimax Indonesia itu dapat ditempuh Jambi sampai Madiangin dengan jalur darat menggunakan roda 2 maupun roda 4 dengan jarak tempuh kurang lebih 111 km selama 3 sampai 4 jam perjalanan. Nah, selanjutnya itu peta geologi regional. Nah, pada peta geologi regional PT Minimax Indonesia ini, PT ini sendiri pada peta geologi regionalnya itu termasuk ke dalam cekungan Sumatera Selatan bagian barat di zaman Miocene akhir sampai dengan Pliocene awal, yang dimana memiliki 3 formasi dan 1 endapan, diantaranya itu ada endapan aluvium, formasi air penakat. Nah, formasi air penakat ini berumur Miocene tengah sampai dengan akhir, yang itu terdiri dari batu pasir, napal, dan batu lanau. Nah, sedangkan lalu ada terdapatnya formasi Muara Enim itu berumur Miocene akhir sampai dengan Pliocene, terdiri dari batu pasir dan batu lempung. Dan terakhir itu ada formasi Kasai. Formasi Kasai ini berumur Plio sampai Pleistocene, itu terdiri dari batu pasir dan batu lempung darat, berbatu apung dan tufaan. Nah, selanjutnya untuk singkapan batu bara PT ini memiliki 4 SIM yang diberi nama SIM A, B, C1, C2, D1, dan D2. Nah, pada saat pengambilan data, saya mengambil pada SIM D2 dengan ketebalan batu baranya itu 17 meter, pada kedalaman 121,5 meter sampai dengan 136,5 meter. Untuk ketebalan pada overburden-nya itu sendiri sekitar 15 sampai 30 meter. Nah, selanjutnya pada bab 3 itu membahas tentang aktivitas apa saja yang dilakukan di PT Minimax Indonesia. Nah, pada PT ini terdapat kegiatan land clearing atau pembersihan lahan. Nah, ini bertujuan untuk menghilangkan tumbuhan agar memberi kemudahan pada saat kegiatan penambangannya. Alat yang beroperasi pada kegiatan ini adalah eskavator Sani 365.
Nah, selanjutnya itu terdapat pengupasan topsoil dan overburden. Pada kegiatan ini, alat yang beroperasi adalah SANI 500 dan dozer. Lalu adanya pengangkutan topsoil dan overburden. Nah, pada kegiatan ini, alat angkut yang digunakan adalah bertipe SKT 90S dengan kapasitas vessel itu 60 ton dan Mercy Actros 3939K dengan kapasitas vessel 40 ton. Nah, topsoil dan OB ini dibawa ke disposal dengan jarak tempuh itu 1,8 kilometer. Lalu adanya penggalian batu bara. Nah, kegiatan coal getting ini menggunakan alat eskavator Volvo EC480D yang memiliki kapasitas bucket 3,1 meter kubik. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan hauling, batu bara yang sudah digali dan diambil itu diangkut menuju stockroom menggunakan Mitsubishi Fuso dengan kapasitas vessel 26 ton dan Scania P360 dengan kapasitas 34 ton dengan jarak tempuh dari front loading ke stockroom itu 1,3 kilometer. Setelah itu ada kegiatan pemasaran. Nah, pada PT Minimax Indonesia ini, pemasaran dilakukan dengan mengeksplor dalam negeri maupun juga mengeksplor di luar negeri yang dipergunakan untuk kegiatan PLTU ataupun industri-industri. Nah, ekspor dalam negeri ini meliputi Sumatera Utara, Banten, Lampung, Jakarta, Batam. Nah, sedangkan ekspor luar negeri ini terdapat negara India, Thailand, Vietnam, dan Cina. Nah, yang terakhir itu ada kegiatan reklamasi. Pada PT ini menggunakan tanaman sengon laut untuk kegiatan reklamasinya. Nah, masuk pada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Sebelumnya telah disebutkan bahwa pada kegiatan coal getting, alat yang beroperasi adalah Volvo EC480D, Mitsubishi Fuso, dan Scania. Nah, pada saat pengambilan data itu terdapat satu fleet di mana satu alat eskavator dan 5 alat angkut yaitu 4 Fuso dan 1 Scania. Nah, dalam jumlah pengisian ini untuk memenuhi dump truck itu 5 sampai 6 kali pengisian. Nah, dalam pengambilan data, saya menghitung waktu cycle time dari alat loader maupun haulernya. Akan tetapi, cycle time dari alat loader dan hauler ini berbeda, di mana pada alat loader itu memiliki 4 parameter, eh, sedangkan hauler itu dalam pengambilan datanya itu terdapat 6 parameter. Nah, di antaranya untuk alat loader tersendiri itu terdapat digging time, swing load time, dumping, dan swing empty time. Nah, sedangkan pada alat hauler terdapat manuver loading, loading time, swing empty time, lalu oh maaf, adanya manuver loading, loading time, terus adanya hauling time, manuver dumping, dumping time, dan hauling empty time. Nah, ini adalah data waktu cycle time aktual yang saya dapatkan dan telah saya perhitungkan. Nah, jadi didapatkanlah waktu cycle time loadernya itu 50,11 detik. Nah, ini termasuk waktu delay-nya, yaitu waktu prepare loading point yang menjadi penghambat lamanya waktu cycle time yang terjadi. Sedangkan pada hauler, Mitsubishi Fuso memiliki cycle time itu 20,27 menit dalam satu ritase, dan Scania itu memiliki cycle time-nya 18,74 menit untuk satu ritasinya. Nah, lalu untuk mengetahui jam efektif mereka bekerja dalam memenuhi target produksi itu perlu diperhatikan karena ketidaktercapaiannya produksi itu dilihat dari hambatan-hambatan yang terjadi, baik hambatan yang dapat dihindari maupun yang tidak dapat dihindari. Nah, jadi di sini pada pengamatan saya di lapangan, PT Minimax Indonesia memiliki waktu efisien atau waktu efektifnya bekerja itu sebesar 70% sampai dengan 73% atau setara dengan 7 sampai 8 jam bekerja dalam sehari. Nah, jika dikalkulasikan selama 1 bulan, itu 231 sampai 240 jam per bulannya. Nah, pada perhitungan produktivitas alat ini, saya menggunakan rumus kapasitas bucket dikali dengan swell factor, dikali job efficiency, dikali fill factor, dibagi dengan waktu cycle time, lalu dikali dengan densitas batu baranya, yaitu 1,3 ton per meter kubik. Nah, didapatkanlah produktivitas Volvo EC480D ini sebesar 151,36 ton per jam
Sedangkan alat haulernya yaitu Mitsubishi Fuso, produktivitasnya sebesar 32,25 ton per jam. Dengan Scania itu sebesar 40,22 ton per jam. Nah, dengan mengetahui produktivitas alat ini, kita dapat mengetahui produksi yang mampu dicapai dari alat tersebut. Dengan produktivitas Volvo EC480D ini mampu menghasilkan 2.353 ton per hari atau 70.577 ton per bulan. Nah, ini masih tidak tercapai atau ini masih tidak mencapai target produksi pada bulan Juli yang telah diplankan yaitu sebesar 74.218 ton. Nah, dikarenakan ketidaktercapaian ini berarti menandakan bahwa alat tersebut tidak bekerja secara selasi. Nah, untuk memastikannya diperlukanlah perhitungan match factor atau keserasian alat. MF ini didapatkan dengan menghitung jumlah alat angkut dikali waktu cycle time alat gali dikali dengan jumlah pengisian dibagi dengan cycle time alat angkut dikali dengan jumlah alat gali muatnya. Nah, pada data saya didapatkanlah MF itu lebih dari 1, yaitu 1,28, yang artinya pada alat hauler itu mengalami pengantrian atau DT sedang menunggu, karena dikatakan serasi jika MF sama dengan 1. Nah, mengetahui ketidaktercapaian target produksi, itu saya membuat perbaikan atau mengefisiensikan agar target produksi tercapai. Langkah yang saya ambil adalah memperkecil waktu cycle time-nya, serta memperbaiki waktu hambatan yang dapat dihindarkan. Nah, pada perbaikan waktu cycle time ini, saya memperbaiki di waktu delay-nya, yaitu waktu di mana eskavator melakukan prepare loading point. Nah, di sini saya mengurangi waktu tersebut sehingga didapatkanlah waktu cycle time loadernya itu 35,89 detik, sedangkan untuk waktu haulernya yaitu bertipe Fuso itu 17,66 menit dalam satu ritase. Sedangkan untuk dump truck-nya Scania P360 itu didapatkanlah 16,47 menit dalam satu ritasenya. Nah, langkah selanjutnya saya memperbaiki waktu efisiensi kerja, di mana saya memperbaiki kedisiplinan dari operatornya atau mengasumsikan bahwa tidak terjadinya ketidakdisiplinan dalam bekerja, sehingga faktor tersebut tidak menghambat dalam melakukan pekerjaan. Nah, eh, jadi didapatkanlah efisiensi kerjanya itu 80% dikarenakan waktu bekerja yang baik itu di rentang 80 sampai dengan 85%, setara dengan 8 sampai 9 jam kerja yang efektif. Nah, setelah memperbaiki itu semua, didapatkanlah produktivitas Volvo EC480D ini sebesar 240,11 ton per jam. Dan produktivitas Mitsubishi Fuso itu sebesar 40,78 ton per jam. Lalu eh, Scania itu 52,31 ton per jam. Dengan produktivitas sekian, mampu menghasilkan 4.240 ton per hari atau 127.189 ton per bulan. Nah, ini sangat jauh lebih banyak dapat memproduksi batu bara dari yang sudah diplankan jika produktivitas alatnya sekian. Nah, selanjutnya memperbaiki dari kombinasi alatnya. Di sini yang mulanya menggunakan satu loader dan 5 hauler, saya mau perbaiki menjadi satu loader dan 4 hauler. Karena biar tidak terjadinya antrian selama kegiatan colgating dan jika diperhitungkan dengan jumlah alat yang segitu, dengan alat yang telah saya perhitungkan, didapatkanlah MF-nya itu 1,03. Nah, ini merupakan perbandingan dari hasil perhitungan dan pemaparan yang telah saya paparkan sebelumnya. Nah, untuk kelima, jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu kegiatan pertambangan yang ada di PT Minimax Indonesia dimulai dari kegiatan pembersihan lahan atau land clearing, pengupasan maupun pengangkutan dari topsoil dan overburden, serta penggalian batu bara, coal getting, serta pengangkutan coal getting, lalu adanya pemasaran batu bara serta reklamasi. Terus yang kedua itu mengetahui produktivitas alat angkut dan alat muatnya secara aktual dan setelah diefisiensikan. Nah, didapatkanlah produktivitas aktual ekskavator Volvo EC480D secara aktual itu 151,36 ton per jam. Setelah diefisiensikan menjadi 240,11 ton per jam. Nah, untuk aktualnya dump truck
Futso itu sebesar 32,25 ton per jam setelah diefisiensikan menjadi 40,78 ton per jam. Nah, lalu untuk produktivitas aktual dump truck Scania itu sebesar 40,22 ton per jam setelah diefisiensikan menjadi 52,31 ton per jam. Nah, yang ketiga itu mengetahui match faktor secara aktual maupun yang setelah diefisiensikan. Nah, secara aktual itu menggunakan satu alat gali muat dan 5 alat angkut didapatkan match faktornya itu 1,28, di mana MF lebih dari satu itu mengakibatkan alat angkut tidak bekerja 100% yang membuat alat angkut itu menunggu. Oleh karena itu dilakukan perhitungan kombinasi alat di mana satu alat gali muat dan 4 alat angkut. Dari perhitungan perbaikan kombinasi alat ini didapatkanlah match factor sebesar 1,03 yang berarti MF lebih dari satu atau mendekati dengan MF sama dengan satu. Nah, jadi yang saya berikan saran untuk masukan dari ke perusahaan itu yang pertama itu meningkatkan jam kerja efektif dari operatornya dan meningkatkan kinerja petugas yang memantau waktu pekerja datang dan pulang sehingga operator akan standby dan tidak terjadi lost time. Yang kedua itu pengurangan waktu hambatan dan waktu cycle time dengan meminimalisir waktu delay yang terjadi pada alat gali muat dan alat angkutnya serta pengurangan alat angkut untuk mencapai keserasian alat eh, untuk mencapai keserasian alat di front loading produksi agar alat gali muat bekerja 100%, begitu pula dengan alat angkutnya dapat bekerja secara 100%. Yang ketiga, pada lokasi front loading cold gating, itu setidaknya terdapat satu dozer untuk membantu alat loader dalam pre-loading point. Nah, ini berguna untuk menghilangkan waktu delay yang terjadi pada alat loader. Nah, sekian presentasi hasil kerja praktek saya di PT Minimax Indonesia. Jika terdapat kesalahan dalam pemaparan materi ataupun penyampaian materinya, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.